ketika ada seseorang yang sudah terlanjur melakukan kekerasan dan bininya ini udah gak tahan, kira-kira persentase dapat diselamatkan keluarga itu bagaimana? Terus menurut lu, pandangan lu sendiri tuh gimana kalau misalkan baiknya itu pisah atau tetap berjuang di situ? Sebenarnya baiknya pisah sih menurut gua ya, karena ini udah masalah psikis, jadi untuk bisa disembuhin butuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi buat teman-teman semua di spekulasi. Yap. Ada gua Rojo dan sini ada Denny yang kita akan membahas tentang bapak-bapak. Begini nih. Anak-anak juga ada begini. Ya itu paling kayak Iya benar gitu. anak semua ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih udah mampir, dan jangan lupa jangan mampir doang ya untuk subscribe kita, like kita kalau misalkan kalian suka videonya, Iya. terus juga komen apa kurangnya kita nih, Banyak supaya sih. iya, maksudnya kita udah tahu nih banyak, maksudnya biar Iya, kita bisa perbaikin. biar mantep lagi, Iya. karena saat ini gue ngelihat banyak banget masalah-masalah di dunia yang mesti banyak diperbaikin. Buset deh, lu siapa? Enggak. Jadi dari masalah simpel aja dulu, dari diri kita, keluarga kita, terus keluarga besar kita gitu kan. Kalau diri kita ya oke lah, kita udah banyak sering ngebahas. Yang banyak terjadi di belakangan ini tuh sebenarnya masalah keluarga. Keluarga kecil. Kayak misalkan bapak, ibu, anak, atau enggak suami, istri, anak gitu. Nah, itu banyak banget terjadi, dan yang paling fenomenal saat ini itu adalah kekerasan. Itu harus diperbaiki kan. Artinya gue juga nggak tahu nih, pasti setiap akibat itu punya sebabnya, ya nggak sih? Oh iya. Ya Kak, kekerasan ini adalah Tapi menurut gua sebabnya apapun, gua nggak membenarkan itu sih. betul, cuman kan yang memicu menjadi seperti itu. Iya, cuman tetap aja itu nggak dibenarkan kan. Gua rasa sih tetap ada ya mungkin gangguan biasanya kan. Jiwa nih. Iya bisa jadi kan. Kan makanya kalau misalnya itu terus berlanjut dan misalnya dinormalisasi, itu jadi keberlangsungan tau. Iya. Karena gini, anak itu kan ngeliat orang tuanya ya. Hmm. Kalau misalnya makanya kan di Islam itu kalau suami istri berdebat nggak boleh depan anak, berantem nggak boleh depan anak, di kamar lah intinya. Karena kalau anak yang ngelihat, anak itu kan pencontoh yang ulung. Iya betul. Jadi nanti dia ngelihatnya, oh kalau nyelesain masalah tuh udah Caranya begini. caranya begini. Atau bisa jadi dia jadi anak yang keras juga gitu. Nah itu kan keberlangsungan tuh. Lihat orang tua yang keras, dia juga jadi begitu. Terus setelah dia begitu kan, dia punya anak nih. Ibu gitu. Jadi gitu kan. Dan semuanya nanti bakal kayak gitu. Iya, maksudnya kalau itu terjadi makanya kan nggak dibenarkan. Emang gue nggak setujunya itu adalah kita nih, khususnya umat Islam gitu, muslim yang muslim ya, gue juga yakin kayaknya yang non muslim pun juga sama. Muslim itu dianjurkan untuk pertama ada yang diskusi, obrolan hangat sama keluarga, khususnya di sini mungkin bapak atau ibu atau istri dan suami gitu, kalau misalkan udah punya pasangan. Jadi alangkah baiknya ketika ada masalah, gue yakin sih di dalam hidup tuh pasti ada masalah. Lu mau sendiri kek, lu mau berkeluarga kek, lu mau punya keluarga besar kek, pasti gue yakin punya masalah gitu. Cuman kan yang yang tidak wajar itu adalah menyikapi masalah itu sendiri kan. Nah yang awalnya tuh stepnya harusnya ya, gue setujunya itu lebih ke ngobrol santai, dan itu melihat dari situasi dan kondisi. Ya memang sih semuanya itu butuh pemahaman dari semua pihak menurut gua. Sebenarnya kan ketika ada masalah, kalau kita ngomongin hukum ya, ngomongin hukum di Islam ya, maksudnya di ajaran agama Islam gitu. Ketika ada masalah yang nggak bisa ditangani, ini ada fungsi wali nikah di sini. Kalau emang nggak bisa ditangani berdua, lu butuh mediasi. Ya. Mediasinya ke wali, makanya tugas wali nikah bukan cuma sekedar menikahkan. Which is itu orang tua biasanya kan, ayah. Makanya tugasnya di situ, menengahi juga. Tapi ini bisa terjadi ketika sang suami paham, istri paham, si wali juga paham. Oh, semuanya paham. Jadi emang semua aspek tuh sebenarnya harus paham kita kan. Jadi nggak bakal ada ini kekerasan, ngerti nggak sih? Iya, benar-benar. Artinya, oh ada solusinya nih gitu. Iya. Ketika berdua udah mentok nih, masih belum juga damai, kasarnya kan ada pihak ketiga, mediasi. Benar.
Benar, emang di situ juga sangat berpengaruh ya. Dan kalau gue perhatiin juga kalau sebelum nikah tuh kita disuruh semua nih bahkan para tamu undangan tuh kalau di nikahan itu ayo kita semua baca istighfar. Iya. Artinya supaya membersihkan dulu untuk kita semua menjadi saksi supaya suami istri yang baru mau nikah ini benar-benar sah disaksikan oleh orang yang suci Kan juga. sekarang lagi banyak banget tuh berita kemarin yang ada KDRT lah, kekerasan apa segala macam itu. Ya sebenarnya gua rasa sih bisa jadi ya. Mungkin dipendem kali ya kemarin-kemarin ya. Ya kalau gue Atau ngeliat memang sih, orangnya sakit juga bisa sih kadang-kadang. kalau gue ngeliat dari pihak korban ya, anjir gue kayak Iya. kalau gue ngeliat dari pihak yang ya pokoknya yang korban itu dia ngerasa udah setiap kali diginiin. Udah sering kan Heeh. beritanya. Wah biasa banget gue bingung dah, gue ganti jam salah, gue ngomong iya udah. Nah tapi kalau dari si terduganya ini, terdakwanya ini yang menurut gua kan dia laki itu ya. Artinya harusnya dia harus lebih tenang dong cara berpikir dari perempuan. Iya kan kalau misalnya mau berantem, gue pernah dengar dari orang nasihat gitu lah. Berantem kalau emang mesti nggak bisa selesai saat itu, mendingan laki-lakinya keluar rumah, tenangin diri, mau ke tempat temennya kayak atau kemana gitu misalnya. Nanti kan balik-balik ibaratnya udah tenang tuh, udah ada rasa kangen. Ya benar. Gitu, bukan di situ. Emang nggak ada beberapa hal mungkin yang nggak bisa selesai di saat itu kan. Ada mungkin pastilah nemuin gitu kan, nggak mungkin nggak. Ya, caranya salah satunya begitu. Tapi kalau misalnya kita cuma nerka-nerka nih ya, khususnya di yang kita tahu aja deh, itu kebanyakan KDRT itu karena apa sih? Apa ya, biasanya sih bisa jadi nih orangnya sakit pelakunya kan itu. emang mungkin dia punya masa lalu yang buruk jadi kebawa ya, bisa agak keganggu lah secara psikis itu bisa. Ganjiu. Iya manjiu Apa? mantap jiwa manjiu. Mantap jiwa. Manjiu kalau manjiu. Wah. Ini ganjiu gangguan jiwa kan. Iya. Kayak gitu. Terus mungkin gua rasa kalau misalnya masalah terus dipendem itu bisa jadi keluarnya kalau sekali keluar meledak apa ya gitulah brutal gitu. Makanya tapi itu benar salah satu kunci kalau mau hidup sehat sampai usia lanjut gitu, semua yang ada di hati itu harus dikeluarin men. Ini berbicara tentang hubungan ya, artinya di dalam berhubungan apapun sih menurut gua. Makanya mungkin gue suka tuh bukan suka sih tapi menurut gue bagus budaya orang Eropa kan, apalagi orang-orang Swedia kalau gue sering denger tuh dia kalau nggak suka ngomong, men gue nggak suka sama lu main gini gitu. Berantem di situ, tapi selesai. Iya, benar. Ngerti gak sih? Benar. Kalau orang kita kan nggak, kita terlalu menjaga diri kan, bisa menjaga perasaan orang lah kasarnya. Tapi jadinya banyak di hati nih, ini gitu, dipendam gitu. Nggak tuntas. Kalau dia kan emang, gue nggak suka sama lu main gini lu. Apa lu juga berantem dia, tapi selesai habis itu. Iya benar sih. Udah bagus kayak gitu sih. Maksudnya clear udah selesai ya udah. Iya udah. Besok kalau mau kayak biasa lagi ya udah daily biasa lagi. Iya, kan udah selesai kemarin. Iya udah selesai kan udah buku-buku deh. Udah pukul-pukulan ya selesai. Kayaknya banyak kan MMA dari sono. Aman. Ya tapi kalau budaya orang Indonesia lebih ke di belakang biasanya. Iya betul. Pertama nggak enakan, gue juga nggak tahu nih nggak enakan ini. Gue udah sering bilang nggak enakan tuh nggak bagus. Iya. Tapi bukan berarti gua nyuruh lu tega sama orang, enggak. Iya. Artinya nggak enakan ini bisa kita pakai, bisa kita fungsikan sesuai sama kondisinya gitu loh. Misalkan kayak lu yang lain pada hatam 30 juz, lu nggak hatam, itu nggak enak lu harusnya tuh. Iya. Nah, intinya mungkin dipendem sih kalau kata gue. Jadi pas keluar tuh langsung bak. Ada nggak masalah ekonomi? Bisa jadi itu juga. Atau bisa jadi juga nih. Misalnya kalau yang pelaku nih ketahuan salah, dia membela diri kan. Kadang kan orang gitu ya, dia ngelakuin apa untuk ngerasa dia nggak salah gitu, maksudnya paham nggak sih? Tahu gue tahu. Jadi kayak gue nggak mau salah, tapi mungkin dari dirinya gue tahu gue salah, tapi gue nggak mau salah. Iya, mungkin bisa jadi begitu. Akhirnya jadi kayak gitu. Ya itu kan nggak bagus. Berarti itu jatuhnya ego ya? Ego juga kali ya. Egois gitu, maksudnya kayak
lebih mementingkan kepentingan dirinya dibanding kebenaran. Makanya dalam pernikahan tuh kalau gue bilang sih tetap harus ada unsur apa Tuhan di situ. Kalau dalam Islam kan unsur Allahnya ada di situ. Jadi semakin mendekat ya kita juga nggak bakal berbuat yang macem-macem ke pasangan gitu, baik suami atau istri kan. Kayak video kita yang tempo lalu kan yang segitiga. Iya iya. Iya tuh Begitu tuh kalau bagus. misalnya nggak ada ini, ibaratnya gini sih, gue pernah baca kata-kata itu, agama itu yang akan menolong ketika cinta ini lagi berkurang Oh iya. Oh iya. dalam hubungan pernikahan kan. Namanya cinta pasti naik turun, gue tak pastilah ya, setiap hari lo hidup kalau udah 20 tahun 10 tahun kan pasti udah nemu jeleknya juga, pasti naik turun yang namanya cinta kan. Benar, Nah, benar, kalau benar. misalnya udah ada hal yang baik naik lagi pas lagi akur gitu misalnya kasarnya kan, Hmm. pasti ada naik turunnya. Nah agama penolongnya yang masih ibaratnya membuat cinta itu bisa balik lagi kan. Kan kalau misalnya kita punya ilmunya kita tahu harus bersikap kayak gimana ke pasangan, apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu kan. Ya benar juga sih. Jadi benar. Emang yang membuat kita hati kita tuh yang tadinya keras ya dilembutin gitu. Itu agama Itu sih. juga Emang iya, agama sih. artinya bagaimana menggauli pasangan kan juga Mm-mm. ada caranya juga, baik Mm-mm. suami atau istrinya gitu. Ada lah tutorialnya. Iya, menggauli itu bukan cuma itu ya, maksudnya Mm. bersikap gitu loh. Bener, treatment itu Iya, juga treatment menggauli. juga menggauli, maksudnya itu. Jadi memang kalau dari gue nih sepengalaman gue waktu itu gue sampel ngambil sampel di skripsi gue itu waktu itu gue di pengadilan agama Hmm. ada di daerah itu. Nah di situ memang kalau gue perhatikan ya, gue kan observator. Gue perhatiin memang banyak angka cerai itu dipicu oleh nih satu, Ekonomi ya, bukan, apa? justru malah di tadi menggauli. Oh, sikap. Iya, dari Sikap. sikap, dari di kamar, dari perilaku, dari omongan. Iya, iya, itu Itu masih. itu yang paling krusial dan sering banget terjadi dan ini diidap oleh kayak penyakit. Dialami oleh orang-orang yang berusia nikah muda lah. Taruh misalkan 20 tahun. Nah itu mungkin karena belum siap secara mental menurut Iya, gua. bener. Karena menikah itu apa ya? Wah, mantep dah gitu. Iya, memang. Tapi ntar kita bahas di sesi berikutnya lah. Ini Oke. kita nggak banyak spill gitu. Tapi memang di kekerasan ini yang banyak dipicunya karena itu. Oh, Kalau iya. yang gue tahu ya, Kalau kan muda-muda biasanya gini, kalau mungkin ini gua terka aja ya. Anak bocah lakinya, maksudnya suaminya bocah lakinya. masih demen nongkrong sama temennya. Oke. Akhirnya dia masih mementingkan temannya. Padahal kan teman penting, tapi sekarang lu pengen istri penting. Prioritas lu kemana Kasarnya gitu. mungkin istrinya ini bukan so tahu tapi terkaan aja, bisa jadi gitu. Istrinya marah berantem kan gitu ya. Mm-mm. Soalnya anak muda masih ini sukanya nongkrong gitu. Iya, emang masih doyan banget nongkrong, tapi lu enggak sih. Gue masih muda tapi. Iya, tapi enggak. Iya nggak, artinya nongkrong juga nggak apa-apa. Gue juga masih nongkrong kok sama teman. Cuman maksudnya apa ya? Tahu gimana ya? Ada hal lain sekarang gitu. Yang lebih penting kan kalau udah nikah kan gitu. Tapi kalau misalkan ini juga mau minta pendapat lo. Ketika ada seseorang yang sudah terlanjur melakukan kekerasan dan bininya ini udah nggak tahan. Kira-kira persentase dapat diselamatkan keluarga itu bagaimana? Terus menurut lu pandangan lu sendiri tuh gimana kalau misalkan baiknya itu pisah atau tetap berjuang di situ? Sebenarnya baiknya bisa sih menurut gua ya. Karena ini udah masalah psikis, jadi untuk bisa disembuhin butuh waktu. Kecuali si istri mau menerima dan atau bukan istri atau si korbannya, baik itu suami atau istri mau menerima dan mau membantu untuk pasangannya sembuh, itu masya Allah. Tapi butuh kesabaran, intinya gitu. Kan sama halnya kalau misalnya ada pasangannya selingkuh, ya boleh-boleh aja balik lagi asalkan si pasangan yang lainnya udah nerima juga, nggak ngungkit lagi, benar-benar mau membangun rumah tangganya lagi. Tobat lah ya. Iya, kasarnya yang si pasangan yang diselingkuhin dia mau benar-benar mau nerima gitu. Benar. Ya itu nggak apa-apa, mungkin sama kasusnya, cuman menurut gua butuh waktu sih, karena kan ini butuh berobat kasarnya gitu. Iya memang setahu gue ya perubahan itu nggak ada enak. Iya Karena memang.
Itu kan merubah habit lah ya. Contoh kayak tadi yang masih doi nongkrong bocah gitu, tapi dia udah bersuami istri gitu. Nah itu kan berubah habit yang tadinya Iya. nongkrong, jadi lu nongkrong tetap, cuman waktunya disortir. Iya, setiap Kayak gitu. orang butuh kok waktu untuk temannya Hmm. menurut gua, tapi ya sekarang mungkin ada prioritas lah kan kayak gitu kalau misalnya udah punya pasangan. Baik lagi sih kalau misalnya apapun penyebabnya atau sebabnya, Minumnya apapun sebabnya, kita nggak boleh kok KDRT, nggak boleh, itu nggak betul, dibenarkan. gue setuju banget, Dalam Islam juga nggak boleh kayak gitu. gue setuju banget. Karena ya namanya sesuatu masalah yang diselesaikan dengan kekerasan, menurut gua itu bukan selesai. Iya benar benar sih benar. Itu nggak selesai, asli nggak selesai. Cuman apa ya kasarnya? Melampiaskan emosi. Menurut gua tunggu waktu gitu. Tuh waktu terkuak. Ya misal ada dua orang berantem gitu, Hah. yang satu kalah. Hah. Sebenarnya bukan dia menerima kekalahan kan, Nah, bisa jadi dia mempersiapkan diri lagi, latihan lagi biar bisa ngalahin dia. Terus Benar. ujungnya depannya ribut lagi ke depannya. mm-mm. Itu maksud gue nggak selesai, tunggu waktu maksudnya. Ya, nunggu waktu buat Jadi lu dikalahin. pembalasan kan, atau nanti dia bilang ke siapa yang lebih lebih jagonya, Mike ke Tyson. dia. Ya kan kadang-kadang kayak gitu kan, jadinya nanti malah panjang, bisa jadi malah antar kelompok gitu loh. Iya benar, itu Iya benar. kan? Apalagi kalau misalkan nih orang apa ya, ada dampak besar gitu Iya. untuk lingkungannya dia atau di kehidupannya Iya. dia, orang-orang tertentunya dia udah punya dampak besar ya. Kalau digituin gimana gitu kan? Iya, tapi intinya biasanya orang kalau misalnya nggak berobat, dia pernah melakukan KDRT, ya biasanya bakal ngelakuin lagi sih. Biasanya. Dan kalau nggak salah ada salah satu tandanya kan kalau dia posesif, terus sering sering apa kayak Iya, iya, apa tuh? menyalahkan pasangan, verbal dulu kan awalnya biasanya tuh. Awalnya gimana awalnya? Maksudnya Coba-coba. gejala Oh, bapil, apa tuh? batuk pilek. Wah, kok jadi penyakit? Iya penyakit sih bener. Yang kita lagi bahas penyakit. Ini psikis, Pak. Iya, 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 iya. Ini bukan penyakit fisik ini. Nggak, biasanya sih kalau yang gue baca itu awalnya dia kayak suka nyalin pasangannya, terus udah mulai kekerasan verbal, posesifnya sampai yang hal detail-detail yang sampai nggak masuk akal kayak gitu-gitu, itu ada potensi gitu Potensi untuk ketika ada lu kekerasan membangkang gitu. atau Iya. enggak nurut. Meskipun mungkin nggak semua, tapi gue baca itu salah satu apa ya, signal, tanda lah ya. Itulah tandanya kita tuh harus benar-benar hati-hati, dan kalau itu terjadi pada diri kita ya kita harus coba sadar diri cepet lah ya. Artinya ini masih belum ada kata terlambat, jadi Nah, kadang-kadang juga mungkin penyakit orang tuh dia nggak mau keluar dari hubungan yang toksik. maksudnya Dia betah Oh. di situ karena mungkin ya Iya, udah iya, bilang iya, terlalu paham. sayang lah atau apa. Menurut gua enggak, men. Kalau sayang tuh nggak begitu gitu. betul. Jadi janganlah terbuai gitu. Maksudnya ya kalau memang dia untuk jangka panjang yang nggak bisa, ya lu buat apa gitu kan. Benar. Dan yang satu yang paling sangat mungkin berpengaruh ya, ketika lo menyakiti, khususnya nih menyakiti hati seorang istri, apalagi membuat nangis, itu rezeki lo tuh. Oh iya, Selaku iya, suami itu, tuh. itu benar. Rezeki suami itu seret, bahkan kayak harusnya diperlancar, ini malah persulit Iya, iya. urusannya. Iya, emang kadang begitu. Jadi doa istri itu manjur banget kalau Bedebah. kalau suami itu memang kepala rumah tangga ya, tapi istri itu jantungnya rumah tangga. Jadi Wah, tanpa jantung pun kepala nggak bisa hidup. cakep. Berarti kalau punya jantung 2 Gimana ya? bisa mati 2 kali. Nggak tahu sih, nggak tahu gua nggak tahu, dia takut gua. Ya oke, Gua nggak tahu. tutup aja Ji. Ya udah, mungkin cukup sekian deh daripada bahaya gitu kan. Di video kali ini jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman semua, dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.